nama saya Lutfi Misbahul Anwar, NIM belakang 084. Saya dari kelompok 12 ingin menjelaskan tentang wadiah. Wadiah berasal dari kata al-wadiah yang berarti titipan murni atau amanah dari suatu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan sampai si pemilik menghendakinya. Ulama mazhab Hanafiyah menjelaskan bahwa adapun syarat menjalankan akad wadiah yaitu diantaranya yang pertama dilakukan dua orang yang telah berakal sehat. Yang kedua, tidak diperkenankan kepada anak kecil yang belum bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik dalam hal ini. Untuk syarat yang ketiga yaitu harta yang dititipkan harus berupa benda yang bisa dijaga dan dititipkan, dan benda tersebut harus berwujud. Jika harta tersebut masih terbang atau berada di dalam air laut, maka tidak bisa dikatakan akad wadiah. Baik, perkenalkan nama saya Khofifah Muntaharo, NIM belakang 041. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dasar hukum al-wadiah. Yang pertama itu dari ayat dari Quran surat An-Nisa ayat 58 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'uddul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu baina bil adl. Innallaha ni'ma ya'idukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerima dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Pendengar lagi Maha Melihat. Baik, itu dari Al-Quran. Kalau yang dari hadis itu juga ada. Dari Abu Hurairah diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, tunaikanlah amanat atau titipan kepada yang berhak menerimanya dan janganlah membalas khianat kepada orang yang telah mengkhianatimu. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Yang terakhir itu dari ijma. Ijma itu kayak apa ya? Kesepakatan dari para ulama. Jadi ulama itu bersepakat diperbolehkannya wadiah. Ia termasuk sebuah ibadah sunnah. Dalam kitab Mubdi disebutkan ijma dalam setiap masa memperbolehkan wadiah. Dalam kitab Isfah disebutkan ulama sepakat bahwa wadiah termasuk ibadah sunnah dan menjaga barang titipan itu mendapatkan pahala. Jadi dari beberapa sumber yang sudah saya sebutkan, yang terutama yang ijma ini, bahwa ulama juga bersepakat bahwasanya wadiah itu diperbolehkan dan barang siapa yang menerima wadiah atau barang titipan itu malah mendapatkan pahala. Begitu. Baik, yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang penerapan wadiah di dalam bank. Bank ini bank syariah ya tentunya. Baik, ketika di dalam bank syariah sendiri itu akan tentu berbeda dengan yang akan disampaikan oleh yang disampaikan oleh para ulama. Maksudnya begini, jadi tidak semata-mata menerapkannya secara mutlak dengan yang telah disampaikan oleh para ulama, tapi lebih mereka kalau di dalam bank itu
lebih mengutamakan seperti piutang, utang piutang, dain atau piutang seperti itu. Karena alasannya itu karena pihak bank itu memanfaatkan uang nasabah dalam berbagai proyeknya, dalam berbagai proyek di dalam bank itu sendiri. Jadi agak sedikit berbeda penerapannya, namun yang digunakan itu memang masih sama ya, wadiah gitu, kayak ya diamanati untuk diberikan uang. Dia dari nasabah itu memberikan uang kepada bank untuk ditabung, untuk disimpan, kemudian pihak bank memanfaatkan uang nasabah dalam berbagai proyeknya, seperti itu. Lebih ke piutang kalau sekarang, kalau yang diterapkan itu lebih ke piutang seperti itu. Bisa diterima. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis wadiah. Jenis-jenis wadiah itu ada dua, yaitu wadiah yad amanah dan wadiah yad damanah. Wadiah yad amanah itu merupakan transaksi penitipan barang atau uang ketika pihak penerimaan titipan tidak diperkenankan menggunakan barang atau uang yang dititipkan dan tidak bertanggung jawab atas tanggung jawab kerusakan atau kehilangan barang titipan yang bukan diakibatkan perbuatan atau kelalaian penerimaan titipan. Yang kedua, wadiah yad damanah, transaksi penitipan barang atau uang ketika pihak penerimaan titipan dengan atau tanpa seizin pemilik. Barang atau uang dapat memanfaatkan barang titipan dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang uang titipan. Terima kasih.